Saudara-saudari, para sahabat Yesus yang terkasih, seluruh umat di Paroki Santo Yosef Medari dan Stasi Santo Tomas Sayegan, dan juga saudara-saudari, para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020, bersama dengan gereja kita memperingati peringatan Santa Clara. Marilah kita mengawali permenungan kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh belas kasih, dalam diri Santa Clara telah menumbuhkan cinta akan kemiskinan. Semoga berkat doanya kami mengikuti Kristus dengan semangat kemiskinan, supaya layak memandang Engkau dalam kerajaan surga. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pada hari Selasa ini kita bersama-sama mendengarkan dari Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius bab 18 ayat 1 sampai dengan 5, dilanjutkan dengan ayat 10 dan ayat 12 sampai dengan 14. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Lalu Yesus bersabda lagi, "Bagaimana pendapatmu jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu, daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak mengendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, para sahabat Yesus, kiranya sabda Tuhan memberikan pesan kepada kita amat jelas bahwa Allah Tuhan kita tidak pernah meninggalkan seorang pun dari anak-anaknya yang dikasihinya. Setiap orang yang diciptakannya pasti mendapatkan tempat istimewa di dalam hatinya masing-masing. Dan apa yang dipesankan Tuhan Yesus memberikan kepada kita keterangan yang lebih jelas lagi. Bahkan mereka yang rendah, hina, tak berdaya, seolah-olah hidupnya tergantung dengan orang lain seperti anak-anak, justru dikasih, diberikan tempat istimewa dan menjadi jalan bagaimana seharusnya setiap orang di hadapan Tuhan agar ia boleh ada bersama Allah dan menjadi empunya kerajaan surga. Saudara-saudariku, kiranya kita perlu memiliki paradigma pemikiran, sikap batin sebagaimana Yesus sabdakan. Marilah kita melihat di sekitar kita banyak sekali orang-orang menderita, banyak sekali yang diremehkan, bahkan dianggap rendah, bahkan tidak dipahami, bahkan mungkin masih dianggap seperti anak-anak ataupun anak-anak itu sendiri. Mereka golongan-golongan yang lemah di mata dunia. Tetapi
merekalah yang sebenarnya sangat disayangi oleh Allah. Semoga kita memiliki hati seperti seorang anak kecil di hadapan Tuhan. Bukan berarti kita merengek-rengek, bukan berarti agar kita ini diselamatkan dengan cara menjilat, bukan. Tetapi sungguh-sungguh ketika kita miskin di hadapan Tuhan, tidak berdaya di hadapan Tuhan, dan akhirnya kita pun mengajak sesama untuk juga turut bersama-sama menghadap Tuhan, maka tidak ada yang merasa diri lebih daripada yang lain, tetapi saling menguatkan, saling mengisi, saling mengasihi. Sebagaimana Santa Clara di dalam hidupnya, ia memilih untuk meninggalkan hidup duniawi karena ia sadar di hadapan Tuhan ia sungguh-sungguh miskin, dan segala hal duniawi dimaknainya sebagai hal yang membuat dia tinggi hati di hadapan Tuhan, maka itu semua dilepaskannya. Semoga kita semua sadar dan tidak tinggi hati karena apapun yang kita peroleh di dunia ini, justru kita berani untuk melepaskannya seperti anak kecil yang tulus dan rendah hati dan tergantung kepada Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan panjang segala abad. Amin. Tuhan Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Kita semua, hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk memiliki hati seperti hati Yesus, yang lemah lembut, rendah hati, dan selalu mengasihi bahkan mereka yang hilang, yang sesat, yang kadang dipandang hina di sekitar kita. Senantiasa kita dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.